Ribuan relawan dari seprovinsi Riau berkumpul dalam sebuah momentum megah, konsolidasi relawan Prabowo Gibran, yang digelar di Gelanggang Remaja Pekanbaru pada Selasa, 9 Januari 2024. Acara ini menjadi titik fokus bagi calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, dalam rangka memperkuat barisan dan meraih dukungan masif menjelang pemilihan presiden 2024. Dalam sambutannya di Gelanggang Olahraga Pekanbaru, Prabowo memulai dengan panggilan yang khas, meminta dukungan kuat dari relawan se-Provinsi Riau. "Saya minta dukungan saudara-saudara sekalian, saya minta Riau mendukung saya, kita menang besar di Riau," seru Prabowo, yang disambut dengan sorak-sorai dan tepuk tangan dari ribuan relawan yang memenuhi GOR. Ajakan Prabowo tersebut untuk aktif menggalang dukungan dari masyarakat Riau. Prabowo menekankan perlunya persatuan dan kerja sama di tengah arus informasi yang dinamis. Dan yang lebih parah menghasut, jangan mau diadu domba, tegas Prabowo. "Indonesia harus bersatu, rukun, Indonesia harus bekerja sama, kolaborasi." Lanjutnya, menunjukkan perhatian terhadap pentingnya kebersamaan dalam menjalankan misi besar untuk membangun bangsa. Pada hari pencoblosan Pilpres 2024 yang akan berlangsung pada 14 Februari mendatang, Prabowo meminta para relawan agar memahami bahwa bersama Gibran Rakabuming Raka, mereka akan mendedikasikan diri untuk melayani rakyat Indonesia dengan ikhlas, tulus sepenuh hati demi rakyat, untuk rakyat. Selain itu, Prabowo menggarisbawahi komitmennya terhadap pengembangan ekonomi Indonesia melalui penggalakan hilirisasi sumber daya alam. "Kita akan bikin pabrik-pabrik di Indonesia, di Riau sebagai penghasil kelapa sawit. Kita tidak ingin hasil sumber daya alam kita dijual murah ke bangsa lain," tegas Prabowo, memberikan penekanan kuat terhadap kepentingan ekonomi berkelanjutan dan keadilan perdagangan. Dalam konsolidasi relawan yang digelar di GOR Pekanbaru, Prabowo ditemani oleh sejumlah tokoh penting, antara lain Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Silvester Matutina, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang RI sekaligus Sekjen DPP Partai Solidaritas Indonesia Raja Juli Antoni, Ketua Tim Kampanye Daerah Prabowo Gibran Provinsi Riau M. Natsir, dan staf khusus Menteri Pertahanan Sjafri Syamsuddin. Keberadaan tokoh-tokoh ini memperkuat kesan keseriusan dan komitmen dalam meraih dukungan sekaligus membangun strategi kampanye yang efektif di wilayah ini. Setelah sukses merajut solidaritas di Riau, Prabowo Subianto juga menghadiri acara Silatnas Umat dan Umat Jaringan Santri Indonesia, JSI, di Palembang. Setibanya di Palembang, Sumatera Selatan, Prabowo Subianto menyempatkan kunjungan ke objek wisata Al-Quran Al-Akbar sebagai bagian dari rangkaian silaturahmi nasional umat dan ulama jaringan santri Indonesia di Pondok Pesantren Yidiem Al-Ihsaniyah, Kecamatan Gandus, Kota Palembang, pada Selasa, 9 Januari 2024. Kunjungan Prabowo ke Al-Quran Al-Akbar disambut dengan antusiasme besar dari ribuan warga Kota Palembang serta beberapa tokoh masyarakat seperti mantan Wakil Gubernur Sumsel periode 2018 hingga 2023 Mawardi Yahya, mantan Ketua DPR RI dan pendiri JSI Marzuki Ali, Ketua Umum JSI Syafwatillah Mozaid, serta tokoh nasional Sumatera Bagian Selatan M. Kodari. Begitu tiba di objek wisata Al-Quran Al-Akbar, Prabowo langsung melihat-lihat sekitar sambil membacakan surat Al-Fatihah bersama jemaah sebagai bentuk rasa syukur. Kemudian, Prabowo menuju panggung acara Silatnas Umat dan Ulama Jaringan Santri Indonesia untuk membaca selawat bersama ribuan jemaah yang memenuhi tempat acara tersebut. Dalam sambutannya, Prabowo mengungkapkan rasa terhormatnya ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pembina JSI. "Menjadi Dewan Pembina JSI ini suatu kehormatan bagi saya berusaha semaksimal mungkin untuk mengemban tugas tersebut," ucap Prabowo dalam sambutannya pada Selasa, 9 Januari 2024. Marzuki Ali, Ketua Dewan Pendiri dan Penasihat JSI, menyampaikan rasa syukur karena kehadiran Prabowo dalam acara JSI yang telah ditunggu-tunggu oleh ulama, santri, dan masyarakat. "Alhamdulillah, hari ini masih ramainya sangat luar biasa menunjukkan kecintaan kita kepada yang terhormat Ketua Dewan Pembina Jaringan Santri Indonesia, Bapak Haji Prabowo Subianto," ujar Marzuki dalam sambutannya. Marzuki juga menyoroti perjalanan JSI yang telah mengadakan acara doa dan zikir akhir tahun untuk Indonesia Maju di beberapa daerah sejak Desember 2023.
Kami ingin menyampaikan laporan, wajib kami menyampaikan laporan perjalanan kami selama bulan Desember yaitu kami berkeliling di 6 provinsi mulai dari Banten, Jawa Tengah, Bangka Belitung, Bengkulu, Jambi hingga Sumatera Selatan, ungkapnya. Selaras dengan arahan Prabowo sebagai Dewan Pembina JSI, Marzuki menegaskan perlunya umat Islam untuk bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas perintah Ketua Dewan Pembina kita berkeliling mengajak kepada seluruh umat Islam di daerah di mana kami hadir pertama untuk bersyukur kepada Allah atas rahmat dan nikmatnya karena selama setahun ini kondisi Indonesia semakin membaik. Marzuki juga menyerukan kepada umat Islam untuk menjauhi perpecahan serta saling menghormati perbedaan pilihan dalam kontestasi politik. Kontestasi 5 tahunan itu adalah keniscayaan dari suatu negara demokrasi bahwa ada pilihan yang berbeda. Jangan membuat kita terpecah belah, jangan membuat kita bermusuhan, jangan membuat kita saling memfitnah itu pesan dari Ketua Dewan Pembina JSI, paparnya. Dalam kesempatan tersebut, Marzuki memohon doa kepada para jemaah, santri, dan ulama agar Prabowo dapat terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2024 hingga 2029. Dan itu mendapat sambutan yang luar biasa dari semua jemaah yang hadir untuk mendoakan Ketua Dewan Pembina kami, Bapak Haji Prabowo Subianto, agar terpilih dalam pemilu 2024 yang akan datang, ucapnya. Sementara itu, Ketua Umum JSI, Syofatillah Mohzaib, mengungkapkan bahwa Prabowo sering mendapat serangan dengan berbagai tuduhan miring dan hinaan, namun Prabowo tetap teguh dalam sikapnya. Syofatillah dan seluruh jemaah berdoa agar Prabowo dapat terus menjaga keikhlasannya dan menjadi pemimpin besar yang akan memimpin Indonesia maju ke depan. Tujuan kami memberikan dorongan kekuatan secara batin kepada Bapak Prabowo untuk tetap seperti Pak Prabowo yang lalu tetap sabar, tetap ikhlas walaupun dicaci maki dan sebagainya. Kekuatan doa yang kita inilah tugas para santri para ulama mendoakan beliau dan semoga menjadi pemimpin besar ke depan, paparnya. Dalam situasi di mana Prabowo menjadi sasaran terus-menerus. Menurut Syofatillah, hal itu justru menumbuhkan simpati dan cinta dari masyarakat kepada Prabowo. Ketika diteror semacam itu disudutkan seperti itu kita berkompetisi yang sehat, makanya semakin disudutkan yang seperti itu semakin banyak umat yang mendukung dan mendoakan Pak Prabowo, dan kami yakin beliau tetap sabar, tuturnya. Selain itu, Prabowo juga menyampaikan pidato dalam acara tersebut. Ia menekankan pentingnya persatuan, keberagaman, dan kolaborasi dalam membangun Indonesia yang lebih baik. Prabowo juga berbicara tentang rencananya untuk mendorong hilirisasi sumber daya alam di Indonesia. Kita akan bikin pabrik-pabrik di Indonesia, di Riau sebagai penghasil kelapa sawit. Kita tidak ingin hasil SDA dijual murah ke bangsa lain, kata Prabowo. Mengenai kontestasi politik yang semakin memanas menjelang pemilihan umum 2024 pada 14 Februari mendatang, Prabowo mengajak para relawan dan pendukungnya untuk fokus pada upaya pemenangan. Ia juga meminta agar tidak terpengaruh oleh berita bohong atau fitnah yang dapat merusak citra dan kekompakan tim Prabowo Gibran. Kalau ada nyinyiran gak usah dibalas ya Bapak Ibu. Tidak perlu fitnah dibalas fitnah. Kita fokus saja pada pemenangan, tegas Prabowo. Pada akhir acara, jamaah, santri, dan ulama yang hadir diminta untuk mendoakan keselamatan dan kemenangan Prabowo Subianto dalam perhelatan pemilihan presiden mendatang. Acara Silatnas Umat dan Ulama Jaringan Santri Indonesia di Palembang ini menjadi momen penting dalam upaya Prabowo Gibran untuk memperkuat dukungan di berbagai lapisan masyarakat.